Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodotul Murtafiah dengan NIM 220910201059. Di sini saya akan bahas isu politik dengan judul Urgensi Perbaikan Kepemimpinan Publik. Saya akan bahas kriteria kepemimpinan publik. Untuk masa depan Indonesia, terutama memasuki satu abad kemerdekaan, kita tentu butuh kepemimpinan yang demokratis, kepemimpinan yang karismatik, dan kepemimpinan yang berintegritas. Kepemimpinan yang demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada rakyat. Maksudnya di sini wewenang yang tetap pada batas-batasannya yang sudah diatur dalam undang-undang. Bebas untuk berpendapat, bebas untuk memilih, bebas untuk berekspresi. Tapi, tentu kita harus ingat pada batasan-batasan yang telah diatur oleh undang-undang negara kita. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan yang karismatik. Gaya kepemimpinan yang karismatik di sini adalah pemimpin yang mewujudkan atmosfer motivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi, dan gaya mereka dalam diri rakyat. Tujuannya adalah untuk mengajak rakyat untuk berbuat perubahan positif dalam hidup mereka. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang berintegritas. Pemimpin yang memiliki integritas tinggi selalu patuh dan taat terhadap setiap norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, seorang pemimpin harus memimpin dengan integritas, kejujuran, dan berpegang pada nilai-nilai organisasinya. Jadi, rakyat bisa mempercayai pemimpin mereka. Tapi beberapa pekan terakhir media gencar memberikan berbagai statement berita maupun opini yang apabila ditelaah sesama sesungguhnya sedang memberikan peringatan atas suasana panggung politik di negeri kita saat ini. Ini adalah isu politik yang saya bawakan. Yang pertama adalah kasus 3 perwira tinggi Polri ditangkap terkait terbunuhnya Brigadir J. Tentu kita sudah mengetahui kasus ini. Sangat miris sekali ketika aparat kepolisian yang seharusnya melindungi rakyat justru melanggar aturan yang melanggar kode etiknya sendiri. Kasus yang selanjutnya adalah kasus Lili Pintauli dan degradasi marwah KPK. Maksudnya di sini adalah kasus ini terjadi pada 11 Juli 2022. Majelis Etik Komisi Pemberantasan Korupsi membuat ketetapan atas pengunduran diri Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar. Ketetapan tersebut muncul setelah sekian lama kasus dugaan pelanggaran etik Lili menggantung dengan berbagai dalih. Majelis Etik yang juga terdiri dari Dewan Pengawas KPK mengatakan penyebab kasusnya berlarut-larut adalah proses penyidikan kasus memang butuh waktu yang lama. Kasusnya di sini adalah dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada Selasa 5 Juli 2022. Lili diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat dari Pertamina pada Maret lalu. Ini bukan kasus etik pertama Lili. Berikut sederet kasus kode etik yang mendera bekas pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tersebut. Yang pertama adalah berkomunikasi dengan pihak perkara dalam kasus Tanjung Balai. Yang kedua adalah pembohongan publik. Yang ketiga adalah berkomunikasi dengan pihak perkara dalam kasus Labuhan Batu Utara. Dan yang keempat adalah menerima tiket MotoGP Mandalika dan akomodasi hotel.
Catatan seputar memudarnya kredibilitas KPK yang seharusnya bersama rakyat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju, justru melakukan tindakan penyelewengan tersebut. Juga ditambah lagi catatan politik dan hukum setiap akhir pekan yang membuat pembaca memberikan perhatiannya dalam pengelolaan hukum dan politik kenegaraan di berbagai sudut pandang fundamental. Ada pesan jelas bahwa kepemimpinan publik sedang mengalami penurunan kredibilitas yang cukup serius saat ini. Nah, di sini saya akan menyebutkan 3 langkah utama untuk pemulihannya. Yang pertama, menurut saya adalah dilakukan peninjauan menyeluruh terhadap kebijakan negara untuk menemukan acuan kerja. Dengan begitu diperoleh peta masalah negara, ditinjau dari struktur kebijakannya. Langkah kedua adalah pembaruan proses perekrutan politik sehingga hanya yang terbaik yang memimpin dan bekerja di sektor publik. Kita tentu menyadari bahwa kepemimpinan itu sangat bergantung kepada para pemimpin. Kepemimpinan publik di sini sangat bergantung kepada pemimpinnya. Ketika pemimpin mempunyai integritas, tentu rakyat akan merasakan dampaknya. Negara akan kesimpulannya adalah Kesimpulan dari ini semua adalah publik yang harus dibangun ialah gaya kepemimpinan yang membawa bangsa, tidak hanya mengukir sejarah, tapi juga punya ketangguhan dalam mengatasi masalah yang tidak terduga, sekaligus mewujudkan tujuan dan makna mulia kemerdekaan yang sesungguhnya, yakni menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan bagi mereka yang berkuasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.